Kembali lagi kita lanjutkan materi tentang fisika kuantum. Sekarang kita membahas tentang efek fotolistrik dan efek Compton, dilengkapi dengan pembahasan soal-soal. Sekarang kita membahas efek fotolistrik. Apa itu efek fotolistrik? Efek fotolistrik adalah peristiwa terpancarnya elektron dari logam saat permukaan logamnya disinari cahaya. Laju pancaran elektron inilah dianggap sebagai arus listrik pada rangkaian luar dengan menggunakan ampermeter, sedangkan energi kinetiknya ditentukan dengan menghubungkan potensial penghambat pada anoda sehingga elektron tidak mempunyai energi yang cukup melawan potensial yang terpasang. Tegangan penghambat terus diperbesar sehingga pembacaan arus pada ampermeter terus ke nol. Tegangan ini disebut dengan stopping potential. Hal tersebut untuk menentukan besarnya energi maksimum dari elektron. Jadi energi kinetik maksimum elektron sama dengan EV, elektron kalikan potensial penghenti. Untuk mengeluarkan sebuah elektron dari permukaan logam, kita harus memasok energi sekurang-kurangnya sebesar W atau sebesar fungsi kerja. Jadi W ini sebagai fungsi kerja, satuannya Joule. Jadi dapat dirumuskan energi kinetik maksimumnya sama dengan energi foton dikurangi energi ambang. W adalah fungsi kerja atau energi ambang, yaitu energi foton minimum untuk melepaskan elektron dari permukaan bahan. Hanya tetapan Planck bernilai 6,62 kali 10⁻⁻34 Joule sekon. Untuk lebih memahami apa itu efek fotolistrik, kita lihat simulasi dari efek fotolistrik. Setelah kita tekan on, kita atur tegangannya. Kita lihat pada tegangan 0 volt, amati jumlah elektron yang keluar dari kutub katoda. Sekarang tegangannya kita naikkan menjadi 20 volt. Bagaimana jumlah elektron yang keluar? Kita tambah lagi jadi 50 volt. Tampak yang keluar semakin sedikit. Kita tambah tegangannya semakin sedikit. Tambah lagi tegangannya. Tampak berkas yang keluar dari kutub katoda semakin sedikit. Nah, kurang lebih pada tegangan sekitar 192 volt inilah yang dikatakan sebagai tegangan penghenti, sehingga elektron tidak terpental dari kutub katoda lagi. Contoh soal cahaya dengan frekuensi 5 kali 10 pangkat 14 Hz diarahkan pada logam dengan frekuensi ambangnya 4,5 kali 10 pangkat 14 Hz. Bila tetapan Planck 6,63 kali 10 pangkat 34 ton, lanjutannya besarnya energi. Jadi frekuensinya F-nya 5 kali 10 14, frekuensi ambangnya F0 nya 4,5 kali 10 pangkat 14 Hz. Lanjutannya energi kinetik. Kita jawab, energi kinetik dirumuskan E dikurangi W, energi foton dikurangi energi ambang. E nya H kalikan F, sedangkan energi ambangnya H kalikan F0. Jadi karena sama-sama dipilihkan H hanya kita keluarkan dari F dikurangi, jadi energi kinetiknya sama dengan hanya tetap Planck-nya 6,63 frekuensinya 5 kali 10 pangkat 14 Hz yang diarahkan pada logam. Frekuensi ambangnya 4,5 kali 10 pangkat 14. Karena F-nya lebih besar daripada F0, maka terjadi efek fotolistrik. Dari 6,63 kali 10 pangkat 14, ini karena pangkatnya sudah sama, jadi 0,5 kali 10 pangkat 14 sama dengan 3,31 kali 10 pangkat 20. Inilah energi kinetik maksimum. Contoh soal, suatu permukaan logam natrium disinari cahaya dengan panjang gelombang 300 nm. N itu artinya nano, m itu meter, berarti panjang gelombangnya 300 nanometer. Fungsi kerja logam natrium adalah 2,46 elektron volt. Tentukanlah pertanyaan yang A, energi kinetik maksimum elektron, yang B, panjang gelombang ambang natriumnya. Kita jawab,
Diketahui dari soal, fungsi kerja itu menunjukkan nilai W-nya, nilainya 2,46 elektron volt. Satuan internasionalnya adalah Joule. Jadi caranya 2,46 kita ganti Joule, kita kalikan dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 Joule. Di W sama dengan hasilnya 3,936 kali 10 pangkat min 19 Joule. Inilah energi ambangnya atau fungsi kerjanya. Kemudian yang ditanya energi kinetiknya. Jadi yang ditanya yang A energi kinetik maksimumnya, yang B adalah panjang gelombang ambangnya, berarti lambda nolnya. Kita jawab pertanyaan A, energi kinetik maksimumnya dirumuskan energi foton dikurangi energi ambang atau fungsi kerja. Energi foton dirumuskan NhC per lambda, sedangkan energi ambang W-nya tadi nilainya 3,936 kali 10 pangkat min 19. Jadi EK sama dengan, jadi N-nya 1 hanya tetapan Planck 6,63 kali 10 pangkat min 34. Ini tetapannya. Kecepatan cahaya itu nilainya 3 kali 10 pangkat 8. Jadi lambdanya 300 nanometer sama dengan 3 kali 10 pangkat min 7 meter, karena nano itu sama dengan 10 pangkat min 9. Jadi kita tuliskan di sini 3 kali 10 pangkat min 7 dikurangi W-nya, fungsi kerjanya 3,936 kali 10 pangkat min 19. Ini satuannya sudah Joule, jadi bisa kita kurangi langsung. 3-nya bisa kita coret. Ini hasilnya 6,63 kali 10 pangkat min 34 tambah 8. Ini naik ke atas jadi plus 7. Hasilnya 10 pangkat min 19 dikurangi 3,936 kali 10 pangkat min 19. Karena pangkatnya sudah sama, bisa kita langsung kurangi saja. Hasilnya 2,694 kali 10 pangkat min 19 Joule. Inilah energi kinetik maksimumnya. Jawaban untuk nomor A. Kita jawab yang B, panjang gelombang ambangnya. Karena panjang gelombang ambangnya berarti yang ditanya lambda nolnya. Jadi dari persamaan W bisa didapatkan H kalikan C per lambda 0, atau lambda 0 sama dengan H kalikan C per W. Dari persamaan ini bisa kita tuliskan lambda 0 sama dengan hanya tetapan Planck-nya 6,63 kali 10 pangkat min 34, C-nya kecepatan cahayanya 3 kali 10 pangkat 8 per W-nya tadi sama dengan 3,936 kali 10 pangkat min 19. Jadi lambda 0-nya sama dengan, kita kalikan dan kita bagi, hasilnya 6,63 dikalikan 3 dibagi 3,936, hasilnya 5,05. Hasilnya 5,05 kali 10 pangkat min 34 ditambah 8 ditambah 19. Hasilnya 10 pangkat min 7, satuannya meter. Jadi panjang gelombangnya dalam satuan meter ini, atau kalau dalam nano jadi 505 nanometer. Atau kalau mau dijadikan angstrom, ini jadi sama dengan 5050 angstrom. Contoh soal, apa itu efek Compton? Jadi Compton melakukan percobaan menggunakan foton atau sinar X yang ditembakkan pada elektron yang sedang dalam keadaan diam, sehingga elektronnya terpental. Ini digambarkan terpental mengarah ke sini, sedangkan fotonnya itu terhambur dengan membentuk sudut theta. Ini sudut thetanya, ini arah pergerakan foton yang terhambur. Foton dalam hal ini adalah paket-paket energi cahaya, sehingga dengan terhamburnya foton menunjukkan bahwa foton memiliki momentum, sehingga dapat dinyatakan bahwa foton bersifat partikel. Artinya percobaan Compton membuktikan bahwa cahaya memiliki dualisme,
sebagai partikel dan sebagai gelombang. Untuk efek Compton menunjukkan bahwa cahaya sebagai partikel. Karena terjadinya tumbukan antara foton dengan elektron, sehingga energi foton terserap oleh elektron, sehingga panjang gelombang yang terhambur setelah tumbukan ini lebih besar daripada saat panjang gelombang sebelum tumbukan. Dirumuskan lambda absen dikurang lambda 0 sama dengan H sebagai tekanan Planck per M kalikan C 1 dikurang cos theta. Cos theta adalah, sehingga dapat diberikan keterangan, lambda aksennya adalah panjang gelombang sinar X setelah tumbukan, satuannya meter. Lambda ini menunjukkan panjang gelombang sinar X sebelum tumbukan. Tekanan Planck-nya 6,63 kali 10⁻⁴. M0 nya adalah massa diam elektron 9,1 kali 10⁻⁻31 kg. Petanya adalah sudut hamburan sinar X terhadap arah semula yang seperti kita gambarkan sebelumnya. De Broglie mengajukan hipotesis atau dugaan bahwa setiap partikel yang bergerak memiliki sifat sebagai gelombang. Jadi foton yang bergerak tadi selain sebagai partikel juga sebagai gelombang. Dirumuskan panjang gelombang De Broglie lambda sama dengan H per P, hanya keterangan Planck, M nya adalah massa elektronnya, P nya kecepatan elektronnya, atau juga kalau kita hubungkan dengan energi kinetik, lambda sama dengan H per akar 2 M kalikan EK, EK itu artinya energi kinetik, atau juga dirumuskan lambda sama dengan H per akar 2 M EV. E nya adalah muatan elektron, sedangkan P adalah tekanan pemercepat fotonnya. Lihat contoh soal, sebuah foton dengan panjang gelombangnya lambda nya 0,4 nanometer menumbuhkan elektron yang sedang dalamkan diam. Setelah bertumbukan, fotonnya terhambur dengan sudut, berarti θ-nya adalah 120 derajat terhadap arah semula. Yang ditanya panjang gelombang foton setelah tumbukan. Ini berarti kita bisa menggunakan persamaan efek Compton. Lambda aksen sama dengan lambda ditambah H per M0 kalikan C 1 cos theta. Kita masukkan saja lambda aksen sama dengan lambdanya ini sebelum tumbukan 0,4 nanometer. Nano dinyatakan dengan 10⁻⁻⁹ meter di 0,4 kali 10⁻⁹ meter plus hanya tekanan Planck-nya 6,63 kali 10⁻⁴ per massa diam elektron tetapannya 9,1 kali 10⁻⁻31. kecepatan cahayanya itu 3 kali 10⁻⁸ 1 cos dari 120 derajat, sehingga bisa kita tuliskan lagi lambda aksen sama dengan ini jadi 4 kali 10⁻⁻10 plus hasil kalinya ini jadi 0,242 kali 10⁻⁻11 1 dikurang cos 120 menunjukkan min setengah, jadi lambda aksen sama dengan 4 kali 10⁻⁻10 plus ini 1 dikurang min setengah, artinya jadi 3/2 atau 1,5. 1,5 kita kalikan 0,242, hasilnya 0,29 kali 10⁻⁻11 meter. Jadi sama dengan ini bisa kita tuliskan 4 kali 10⁻⁻10 ditambah 0,029 kali 10⁻⁻10. Jadi panjang gelombangnya setelah tumbukan sama dengan 4,029 kali 10⁻⁻10 meter, atau kalau dijadikan nanometer 0,4029 nanometer. Inilah jawabannya, panjang gelombang foton setelah tumbukan. Contoh soal berikutnya,
Sebuah elektron bergerak dari keadaan diam melewati beda potensial dengan tegangannya 100 volt, panjang gelombang de Broglie. Yang ditanya panjang gelombang de Broglie-nya. Kita jawab, persamaan panjang gelombang de Broglie sama dengan cuan H per EV elektron volt. Kalau kita masukkan nilainya, H terampesnya, cahayanya 3 kali 10⁸, kemudian E nya itu muatan elektron 1,6 kali 10⁻⁹ akan menghasilkan nilai tetapan sebesar 1,24 kali 10⁻⁶ per pegangannya, satuannya meter. Jadi kita bisa menggunakan cara cepat ini. Langsung saja kita masukkan 1,24 kali 10⁻⁶, tegangannya sama dengan 100 volt. Jadi panjang gelombangnya sama dengan 1,24 kali 10⁻⁶ dibagi 100, hasilnya 1,24 min 6 dikurang 2 jadi min 8 meter, atau bisa kita tuliskan jadi 0,124 kali 10⁻⁹ meter. Karena 10⁻⁹ itu nano, jadi sama dengan 0,124 nanometer. Inilah panjang gelombang elektronnya. Soal selanjutnya, sebuah elektron dengan lajunya kecepatannya 2,2 kali 10⁻⁷ meter per sekon. Yang ditanya panjang gelombangnya, lambdanya. Kita jawab, panjang gelombang de Broglie dirumuskan lambda sama dengan H per momentum atau H per massa dikalikan kecepatan. Kita tahu massa elektron itu nilainya sama dengan 9,1 kali 10⁻⁻31 kg. Ini tetapan ya, massa diam elektronnya. Jadi dari sini kita masukkan saja lambdanya hanya 6,63 kali 10⁻⁴. Ini sebagai tetapan Planck. Masanya 9,1 kali 10⁻⁻31, sedangkan kecepatannya 2,2 kali 10⁻⁷. Jadi lambdanya sama dengan hasilnya 0,33 10⁻⁻⁴ meter, atau bisa kita tuliskan ini sama dengan 0,33 10⁻⁴ meter itu sama dengan angstrom. Jawabannya 0,33 angstrom. Jadi panjang gelombangnya kalau dalam meter 0,033 kali 10⁻⁴ meter, atau dalam angstromnya 0,33 angstrom.